Halo semuanya, kenapa Pak Panji Gemilang sangat santai, bahkan seperti tidak terjadi apa-apa di pondok pesantrennya? Halo semuanya, perkenalkan saya Nanang, saya adalah pengelola sekaligus pemilik channel Terekam 12 ini. Ada kehebohan yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita, yaitu tentang fenomena dugaan penistaan agama yang terjadi di pondok pesantren Al Zaitun. Tapi menariknya, petinggi pondok pesantren ini tampil di layar kaca, bahkan pernah diundang oleh Ki Kendi. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada yang dinistakan. Ini adalah bentuk bahwa ada pandangan lain yang memang ingin diutarakan oleh beliau, Pak Panji Gemilang, bahwa memang harus ada dialektika, atau bahasa beliau harus ada semacam pembenaran, bahkan penyampaian tentang pengertian apa yang ingin beliau sampaikan kepada publik. Ya, terus kenapa? Shalom alaihim. Alaihim. Adapun saya menyanyikan karena itu bisa dilakukan. Kalau assalamualaikum kan nggak boleh dilakukan. Padahal shalom alaihim itu sama dengan assalamualaikum. Nah, kalau assalamualaikum tidak boleh dinyanyikan. Kalau ini boleh dinyanyikan karena saya punya nada-nadanya dan not-notnya. Beberapa hari yang lalu beliau sudah dipanggil oleh Bareskrim untuk dimintai keterangan terkait beberapa dugaan penistaan agama. Tapi anehnya adalah kenapa beliau tampil di depan publik dengan raut bahkan gestur tubuh yang sangat tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Ini adalah salah satu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwasanya kita tidak boleh terpancing, bahkan memberikan reaksi yang seolah-olah memang ini salah seperti itu. Bahwa Panji Gemilang juga tidak bisa dikatakan salah secara hukum ya, karena di pengadilan beliau belum diputuskan sebagai orang yang bersalah terhadap apa yang beliau lakukan di pondok pesantren. Bahkan pondok pesantren ini juga menurut Kiai Kolil ya, perwakilan dari MUI, bahwasanya secara materi dalam konsep pembelajaran itu memang tidak ada aliran yang diduga sesat sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Departemen Agama. Terus kalau kata Ustaz siapa tadi? Ya, ada perbedaan antara santri yang orang tuanya itu NII dengan santri yang orang tuanya bukan NII. Nggak ada sama sekali perbedaan perlakuan atau apapun terhadap kami, itu nggak ada sama sekali. Terus nggak ada juga kajian khusus tentang NII di Al Zaitun, itu nggak pernah ada. Kita belajar kitab itu yang berhubungan dengan agama, semuanya tuh kitab diadopsi dari pesantren Gontor. Kalau adapun kami belajar kitab, satu-satunya kitab itu adalah Bulughul Mahram atau kitab kuning. Secara materi yang diajarkan di pondok tersebut sah-sah saja, hanya saja ada dugaan yang mungkin menurut beberapa versi ya, yang belum kita ketahui kejelasannya di depan publik nantinya yang akan disampaikan oleh hakim, bahwa ada dugaan penistaan agama. Yang pertama seperti sholat yang tidak tepat atau tidak nyatu. Bahkan ada untaian bahwa Al-Quran itu hanya karangan Nabi Muhammad saja. Itu bukan suatu hal yang menurut saya tidak terlalu signifikan ya untuk dibahas. Tetapi ada satu hal yang ingin saya bahas adalah kenapa sikap beliau begitu tenang di tengah publik. Jadi saya ingin menguntaikan salah satu teori, yang teori ini sering kita bahas di beberapa mata kuliah. Bahkan saya juga sering menggunakan teori ini untuk mengupas suatu fenomena bahkan peristiwa yang terjadi. Bahkan Rocky Gerung juga sering menguntaikan teori ini tentang teori
Picta Activita, ya, kita melihat suatu fenomena sosial itu bukan berdasarkan apa yang terjadi, tetapi gejala-gejala yang ditimbulkan. Jadi kenapa Panji Gumilang ini tampil di depan publik itu dengan paras bahkan karismatik yang cukup tenang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Halo. Saudara-saudara, terima kasih. Saya paham saudara menunggu dari pagi. Saya paham saudara ingin tahu dari mulut saya apa yang terjadi hari ini. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi, dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan saudara-saudara telah saya berikan informasi. Maka dari itu saya ingin menguntaikan 3 pokok yang memang beliau ini miliki. Yang pertama adalah knowing, yang kedua adalah doing, yang ketiga adalah being. Knowingnya adalah Panji Gumilang ini mengetahui segala hal yang menurut persepsi orang-orang seperti kita atau orang-orang lain, memang mereka ini tidak tahu hal tersebut. Bahkan dalam dialognya dengan Ki Kendi, beliau mengatakan bahwa tidak ada yang dinistakan di sini. Sorry ya, supaya ini panas. Yang kedua adalah doing, gitu, pengerjaan. Jadi beliau mengerjakan sesuatu memang pada kaidahnya, pada suatu rentetan rencana yang telah disepakati di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dan yang terakhir adalah being. Sehingga beingnya apa? Pondok pesantren ini telah jalan sekitar puluhan tahun dari tahun 1993 sampai sekarang. Jadi sebenarnya adalah kalau kita melihat dan menelisik bagaimana sikap dari Panji Gumilang ini di depan publik, bahwa memang bukan hanya pengetahuan yang beliau miliki tentang pondok pesantren ini, tetapi ada hal yang memang masyarakat biasa belum diketahui. Dan beberapa dialog yang beliau lakukan, misalnya di Ki Kendi, beliau menjelaskan bahwa misal penggunaan bahasa Ibrani dalam kata shalom dan sebagainya, memang ada keyakinan yang memang tidak lazim di tengah masyarakat kita. Bahkan nyanyian-nyanyian tersebut juga beliau jelaskan maknanya, seperti lagu Tanah Kita Tanah Suci misalnya di lagu Indonesia Raya yang diplesetkan dan sebagainya, memang perlu kajian-kajian khusus. Dan oleh karena itu kita tidak boleh terpancing dengan situasi-situasi semacam ini. Shalom alaikum itu sama dengan assalamualaikum. Nah, kalau assalamualaikum tidak boleh dinyanyikan. Nah, kalau ini boleh dinyanyikan karena saya punya nada-nadanya dan not-notnya. Shalom alaikum, Avenu shalom alaikum, Avenu shalom, shalom, shalom alaikum, Avenu. Kan asik itu. General gitu, belum diputuskan, bahkan menjadi asumsi publik saja. Meskipun demo sering terjadi ya. Dan saya harap ini suatu pengalaman yang bisa kita gali bersama. So, sekian, tunggu video selanjutnya.